Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor finance bank-bank digital. Yang pertama BBHI, kedua BNBA, ketiga BBYB, keempat BGTG, kelima Amar, keenam Bank, ketujuh Bepik, kedelapan Baca, dan kesembilan BABP. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,4% ke harga 6.614. Kalau dilihat transaksi sampai saat ini ada di 11,3 triliun asing, lagi-lagi net buy. Hari ini senilai 157 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6614, jadi lebih tinggi ya, 6614 berarti di area ini. Ya bisa dibilang dia di neckline rounding bottomnya ini nih 6614. Jadi ya aman seperti yang saya bilang kemarin, kalau nggak rebound dia potensi retest trend line downtrend atau pola symmetrical triangle-nya. Dan juga saya bilang kemarin ya, cari saham-saham big cap LQ45 yang di area support bawahnya itu coba spek buy. Tadi Big Bang rata-rata naik ya dari support terdekatnya. Jadi seperti itu ya. Untuk IISG dia membentuk candle rejection, semoga aja besok sentimen bagus dan bisa rebound. Tapi kalau dilihat dia MACD-nya sudah membentuk dead cross lagi dan bar chart di bawah 0 terbentuk ya. Yang penting ISG nggak turun dari 6.500. Jadi seperti itu untuk ISG. Kalau mau bagus ya besok harus naik atau lusa di atas lagi 6.650. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada BBHI yang hari ini ditutup menguat 4,4% ke harga 5.875. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI seperti gambaran saya waktu itu ya. Kalau saya bilang ya potensinya dia ke 5.000, ternyata dia nyampe nya 5.250 dan mantul. Ya yang jaga di daerah 5.000 ini juga nggak dapat ya. Kecuali Bapak Ibu tadi benar-benar keberuntungan nekat beli di 5.250 sampai 5.300 ya bisa. Jadi kemana arahnya, karena volume meningkat tapi MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah. Mungkin besok masih bisa lanjut, tapi lanjut terbatas saja ya. Mentok paling pola dead cat bone ini bisa terjadi ya. Ya maksimal dia naik sampai 7.200 terus turun lagi. Dan mungkin juga minggu ini sampainya cuma 6.500, dia turun dan konsolidasi. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Ini sudah jauh dari support ya, karena risk rewardnya 1:1 dan nggak ideal. Tapi kalau masih mau beli ya, yang penting atur aja bagaimana strateginya ya. Idealnya memang beli ini di 5.200 sampai 5.000 ini dan jebol itu jual. Jadi cut loss-nya itu kan sekitar 5% sampai 6% aja, dan target profitnya yang cukup besar itu dari 5.000 sampai 6.000 itu kan ada sekitar 20%. Jadi seperti itu ya untuk BBHI. Bagi yang punya dari bawah tadi dapat ya, besok kalau dia candle merah exit aja dulu, biarpun profit tipis jadi bisa keluarnya ya. Jadi seperti itu untuk BBHI. Kalau dilihat EMA 20 masih di atas, EMA 200-nya di bawah ya, sangat jauh. Dan ya sepertinya memang 5.000 itu sandarannya untuk pantulan. Tapi kan pantulannya tuh gimana? Pantulannya bisa aja pantulan terbatas, enggak seperti dahulu sebelumnya dia bisa naik 4-5 candle karena ada sentimen aja nih. Kalau enggak ya susah dia naik lebih tinggi dengan waktu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas, siap-siap lebih lama holdnya, itu aja. Jadi perlu hati-hati juga untuk BBHI. Kalau BBHI ini turun dari 5.000, potensinya 4.000 menguji EMA 200-nya ini. Jadi seperti itu untuk BBHI. Tapi untuk 3 hari ke depan tetap ada peluang BBHI itu naik minim 6.500. Kalaupun bisa lanjut sampai 7.200 itu sangat tinggi ya. Jadi dia harus naik sekitar 20-an% loh. Nih 21 itu sangat tinggi. Kalau saya lihat ya mentok 6.500 nih bisa lah mungkin 3 hari ke depan untuk BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham kedua ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 6,3% ke harga 2.970. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA ini candlenya nggak menarik karena dia turun dengan volume besar dan juga sudah di bawah supportnya 3.000.
Tapi menurut saya 3 tick itu masih bisa ditoleransi. Maksimal toleransi karena ini naik turunnya 10 poin dan harganya cukup tinggi ya. 50-60 poin tuh masih bisa toleransi. Kalau sudah 70 poin turunnya berarti 2% kan dari support. Ya sebaiknya jual aja, berarti bisa terkonfirmasi jebol support. Kalau dilihat EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah dan akan dead cross EMA 60. Ya target penurunannya memang mungkin ada pantulan-pantulan di 2500 mantul turun bisa sampai 2000. Kalau ditarik trennya ini kan dia memang sudah keluar. Nah, nih di 2500 nih kemungkinan ada pantulan kalau jebol 3000. Jadi wait and see aja dulu, tunggu di 2500. Kalaupun nggak dikasih ya berarti bukan rezeki. Kalau dia mantul 5-6% dia jual aja karena ini saham downtrend. Peluangnya setelah mantul dia candle merah lagi, biasanya seperti itu ya. Untuk BNBA kalau mau aman besok harus rebound, nggak boleh lagi merah dan turun dari 2900 seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham ketiga, ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi 2,62% ke harga 2230. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy dan hari kemarin juga net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB di net buy asing tapi candlenya kurang menarik. Memang dia tersandar di 2200 karena di situ ada EMA 60. Ya kalaupun mau coba spek buy karena dilihat tadi ada akumulasi ada di net buy asing ya. Pokoknya besok kalau dia tutup di bawah 2200 jual aja karena berpeluang ke 2000. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja. Memang ada peluang dia bisa rebound dan konsolidasi 2200 sampai 2400. Tapi idealnya kalau melihat histori sebelumnya dengan support resisten klasik yang sering saya gunakan, ya ini dia konsolidasinya ya idealnya di 2000 ini ya. Penurunannya sampai 2000 karena ini kan terlihat dia gagal dan membentuk candle bearish engulfing dan di candle doji dia gagal lagi rebound dan malah merah. Tapi bisa aman asal besok rebound ya. Yang penting jangan turun dari 2200. Kalau dia turun potensi arah ke 2000 ini. Kalau saya tungguin di sini dan bahkan bisa saya tunggu di 1800. Untuk BBYB MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya menurut saya wait and see dulu lah. Ya, nanggung beli sekarang itu potensi untuk cut loss ada. Tapi kalau besok market bagus, saham-saham digital rebound, ya ada peluang BBYB ini rebound, tapi rebound terbatas saja. Karena potensi arah kalau saya lihat BBYB ini turun dulu ke 2000, ideal sampai 1800 itu kemungkinan maksimal penurunannya dan dia akan mantul lagi ke atas. Coba kalau dilihat dengan Fibonacci, nah kan menurut saya tuh 2000 sampai 1800, tapi memang idealnya dia harus mantul dari 2200 ini untuk lebih bisa cepat naiknya ya. Karena kalau dia sudah turun ke 2000 sampai 1800 agak berat dia naik lagi ke puncak tertingginya di 2900. Jadi memang di sini nih area maksimal penurunan kalau dia memang mau mantul lagi dengan cepat ke 2400 sampai 2800 2900 nya itu. Jadi kalaupun yang mau coba nekat beli yang penting tutup di bawah 2200 jual dulu aja. Ya jadi kalau kepun rugi 3% ya udah cut loss dulu nanti buyback di bawah. Karena dari 2200 ke 2000 ini kan lumayan tuh 10%. Nih mending cut loss dulu 3%, selamatkan 7% nanti buyback di 2000 dia mantul sampai 2200 sih bisa ketutup cut loss yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk BBYB langsung saja ke saham keempat ada BGTG yang hari ini ditutup menguat tipis 0,91% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG ya ini udah nggak menarik tapi saya hapus dulu ya. Saya gambar ulang support resistennya nih. Memang ada support minor di 220 dan lebih validnya di 240 dan supportnya itu di 200. Jadi seperti ini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan EMA 20 nya juga sudah melengkung ke bawah membentuk mangkok terbalik dan hampir membentuk dead cross. Kalau besok BGTG turun. Jadi gimana? BGTG besok harus naik. Kalau bisa langsung tutup di atas 2400 biar ini jadi swing
low-nya. Konfirmasinya di sini. Kalau dia sudah confirm breakout 240, ada peluang lanjut. Tapi apakah bisa sampai langsung 360? Enggak. Pelan-pelan. Enggak seperti history sebelumnya. Ya, paling mentok-mentok dia tuh 280, turun lagi, konsol lagi. Nanti kalau memang naik, dia naik lagi 300, turun lagi, konsol lagi, dan ya pelan-pelan lah. Pokoknya arahnya bisa ke atas. Yang penting BGTG jangan turun dari 220. Kalau Bapak Ibu beli di 200, 220 ya jual aja kalau dia tutupannya di bawah 200. Harus tega cut loss kalau memang niatnya trading, kecuali Bapak Ibu siap dan sabar menunggu kembali profit ya, dengan waktu yang nggak tahu kapan, karena peluangnya kan bisa lama. Nah, kalau siap seperti itu dan bersabar, boleh-boleh aja. Cuman pilih-pilih sahamnya, jangan saham-saham gorengan. Bapak Ibu kejar, beli di dekat-dekat arah, dibanting turun dan bisa terkoreksi dan bisa loss sekitar 20-15% dalam satu hari ya. Susah juga kalau seperti itu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss ya pilih saham-saham big cap aja. LQ45 atau ya yang menurut Bapak Ibu fundamentalnya bagus, boleh. Kalau Bapak Ibu cuman feeling doang gara-gara ikutan, ya sebaiknya jual pakai cut loss ya, tapi nggak diharuskan, atur aja strateginya. Tapi kalau saya ya, kalau memang niatnya trading harus pakai cut loss, karena dana yang setelah jual cut loss itu bisa dibelikan saham lain yang lebih berpotensi dan mungkin bisa menutup kerugian sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG langsung saja ke saham kelima. Ada Amar yang hari ini ditutup menguat 24,8%, ditutup auto reject atas ke harga 780. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar juga sudah breakout dari pola cup and handle besarnya dan arahnya ke atas. Targetnya kemana? Targetnya bisa ditarik dengan Fibonacci dari high sebelumnya ke low sebelumnya. Nah, bisa seperti ini juga ya. Bisa ke 960, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih kecil bisa pakai handle-nya ini ya. Dari swing high ke swing low-nya. Tarik seperti ini juga bisa. Nah, sebenarnya dia sudah mencapai nih targetnya 770. Dia naik lebih sedikit ya, di sekitaran 770 sampai 780. Nah, ini area resistennya. Jadi sudah tercapai. Jadi sangat rawan untuk dia turun. Kalau yang nekat beli, ya memang ARB-nya cuma 7%. Cuman kalau 2-3 kali ARB kan lumayan besar juga tuh, 18%. Ya, yang penting disiplin pakai strategi. Apakah dia masih bisa naik lebih tinggi? Harusnya masih bisa. Kalau dilihat rounding bottomnya ini juga sudah tercapai ya. Setelah dia breakout kemarin dan rally. Saya sudah rekomendasikan bahkan 2 kali dari tanggal 5 Januari itu ini. Ya, saya rekomendasikan di sini, saya suruh buy di 400 sampai 404 kalau nggak salah ya. Dia naik, target saya itu 500 saja dan tercapai dalam satu hari, dan dia gocek-gocek lagi sini, cara suruh pack buy lagi di 500, dan waktu itu target saya 560 aja ya. Sampai 620 waktu beli di 600 nih, 560 pas di area ini target satunya, dan 620 nah area ini. Nah, ini saya suruh TP aja. Tapi kalau yang masih hold ya selamat aja, dia dibawa naik lebih tinggi ya. Tapi beberapa kali hampir digoceknya di sini ya. 500 dia turun, naik lagi, turun naik lagi ya. Kalau ada yang beli buy breakout mungkin beberapa kali cut loss, tapi akhirnya di tanggal 14 Januari dia confirm breakout dan langsung naik 2 harinya. Jadi seperti itu ya, tunggulah koreksi dulu 1-2 candle baru masuk lagi. Masih ada peluang kok Amar nih, sabar aja, masih ada, tetap bisa masuk, jangan kejar harga dulu ya. Ini memang dia akan potensi gap up besok karena arah ya. Targetnya tadi ya tarik dengan Fibonacci seperti ini, dia bisa sampai 1000 kalau target Fibonacci. Jadi sangat tinggi masih ya, masih ada peluang 220 poin. Dari harga sekarang masih bisa naik sekitar 30%. Ya, semoga aja tercapai. Tunggu aja. Pasti dikasih kesempatan, jangan kerja harga, tapi yang kalau mau scalping ya besok lihat aja dimana turunannya, ya bisa coba spek buy. Jadi seperti itu untuk Amar. Pola KPNL-nya tercapai ya, targetnya memang naik, dan ini ada rounding bottom yang besar seperti ini gambarannya. Dan kalau itu dihitung targetnya apakah melebihi 1000? Bisa jadi. Oh pas ya, sekitaran 1000 sampai 1100 target kenaikannya. Ya cukup tinggi lah masih untuk Amar. Cuman ya cari kesempatan untuk belinya ya jangan di harga tertingginya. Karena Amar ini biasanya
Lihat nih, karakternya juga dia sering membuat core dari resisten menuju bawah atau dasar. Jadi hati-hati kalau beli di pucuk, ya risikonya bisa aja dia turun. Nah, jadi seperti itu ya. Nih lihat nih, dia sering membuat ekor 2 kali arah, ekor nih merah. Dia bisa aja besok dia tuh mentok, mungkin ya 10%-an bisa harusnya besok tuh. Nah, di sekitaran 850 lah. Ya 850-900 terus dia bisa membuat ekor nih. Ya hati-hati nih, yang candle merah seperti ini nih, kebiasaan dia membuat seperti itu. Jadi sudah rawan menurut saya 2 candle ini. Kalaupun market makernya mau naikkan lagi, ya itu maunya dia. Tapi kalau melihat karakter sebelumnya, ya biasanya ekor merah ya amar. Jadi hati-hati besok. Kalau yang sudah profit dari bawah, jaga-jaga aja. Kalau dia sudah mau ARB, ya Bapak Ibu yang penting kehilangan profit 6%, ya TP aja kalau dia dekat-dekat mau ARB. Jadi seperti itu untuk amar. Langsung saja ke saham ke-6 ada BANK yang hari ini ditutup menguat 4,76% ke harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK sepertinya ini reversal, cuman belum konfirmasi. Tunggu di atas 2200 itu aman. Selama dia nggak bisa tutup di atas 2200, bisa aja dia marah konsolidasi di range harga support 2000 dan resisten 2200 atau support minornya di 2100. Jadi harga sekarang itu udah harga tinggi karena dia tutupnya pas di resistennya. Jadi wait and see dulu aja. Kalau EMA 20-nya masih di atas, EMA 60 apalagi. Jadi belum untuk BANK, wait and see, tunggu dia breakout 2200, dia bertahan di atas 2200 baru bisa spek buy. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 2200. Jadi seperti itu. Untuk BANK yang sudah punya dari atas yang masih nyangkut, hot aja. Yang penting BANK nggak turun dari 2000. Kalau turun dari 2000, ya mending kalau Bapak Ibu pertimbangkan untuk jual ya. Kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu lebih lama. Nah, ini kelihatan juga candlenya turun, MACD-nya naik. Tinggal nunggu break 2200, harusnya ini golden cross dan bisa valid untuk pembalikan arah. Dan targetnya, nah ini belum ya, 2500 lah baru dia bisa uptrend untuk BANK. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ke-7 ada BPIK yang hari ini ditutup menguat 3,03% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPIK mantul dari 160 ya, dengan volume besar, jadi besok masih bisa lanjut. Tapi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli di daerah 160, 165, kalau besok dia candle merah apalagi jebol 160, jual aja. Berarti itu pola dead cat bond dia mantul sebentar untuk turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat BPIK ini kan konsolidasinya bagus nih, di range harga support 160, resisten terdekat 180 dan 200. Jadi ya ini bisa dibilang area support. Kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 160. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume hari ini meningkat, ada perlawanan dari support. Seperti itu untuk BPIK. Langsung saja ke saham ke-8 ada Baca yang hari ini ditutup di harga 222 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca sudah 5 hari konsolidasi, jadi dia selalu bertahan di atas 220. Memang sekali turun 216 terus ditarik naik ya. Yang penting kalau mau coba beli Baca karena dia membentuk candle doji dan volume meningkat, ya bisa aja ada teknik rebound, uji resisten terdekat 230 sampai 240. Tinggal cut loss kalau Baca tutup di bawah 216. Bisa cut loss di 214 atau sesuaikan, atau Bapak Ibu mau cut loss sekalian di bawah 210 juga boleh. Jadi di 208 atau 206. Tapi harusnya kalau memang dia naik ya nggak mungkin dia turun lagi atau membuat low baru di bawah 210. Jadi kalau saya cut dulu aja kalau sampai dia membuat low baru di bawah 210. Jadi seperti itu. Saham Baca ini strong downtrend, EMA 20-nya juga masih di atas. Jadi belum menarik lah. Cuman kalau Bapak Ibu berharap bisa profit lebih besar dan kalau benar ini jadi bottom Baca, ya tinggal beli aja. Tadi tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah 210. Seperti itu untuk Baca. Langsung saja ke saham terakhir ada BABP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing malah di net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP 2 hari koreksi dengan volume kecil ya. Ya
bisa jadi ada teknika rebound besok kalau market bagus dan saham-saham bank digital juga rebound ya. Jadi target kenaikannya itu 180 sampai 185 dan ya supportnya itu 150, jangan sampai jebol lagi dari itu. Kalau dia jebol berarti dia membuat low baru, ya potensi arah turun lebih dalam. Bisa aja nanti BABP ini malah konsolidasi. Supportnya 150, resistennya 180. Jadi dia konsolidasi sekitar 30 poin. Jadi apakah menarik? Ya kalau minat, kalau saya sih enggak. Karena saham downtrend, ya kalau mau beli nawar aja di 150, 152, 53. Cut loss-nya lebih tipis kan, kalau dia turun dari 150 ya udah jual. Harga sekarang nggak ideal. Kalau tadi belinya nah di 153, 155 kan lumayan tuh. Jadi seperti itu. Untuk BABP kalau saya lihat ya besok bisa ada teknika rebound. Targetnya 180. Jadi seperti itu. Untuk BABP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilih saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi. Kalau tertarik bisa DM, dan juga yang mau belajar scalping buat sampingan, siapa tahu market nggak bagus seperti hari ini kan bisa ya profit di saham-saham gorengan. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, dan menganalisa bandarmologi end of day, arah hunter dan ARB hunter, juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil untuk tahu di mana harus masuk dan harus jual. Jadi bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.